Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita yang paling utama dan yang paling besar dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Apa jamaah sekalian? Al-Islam, iman. Masih banyak di luar sana hamba-hamba Allah yang masih belum beriman kepada Allah. Seandainya ada yang sudah beriman kepada Allah, tidak semua mereka bisa mengamalkan apa isi Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah memberikan hidayah bukan hanya Islam, iman, tapi bagaimana mengamalkan dari Islam dan iman tersebut. Di antaranya mendatangi rumah-rumah Allah, mendatangi panggilan-panggilan Allah dari salat 5 waktu. Maka kita memuji Allah setiap hari, dan semoga Allah Ta'ala terus memberikan istiqamah sampai kita wafat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arifin dan jamaah sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Saya lihat sumringah ini tanggal 6 ya. Ibu-ibunya juga sumringah juga bapaknya. Loman tanggal 6 ini ya. Tapi ya semoga ya ini, dan kita yakin ya, wajah-wajah yang sumringah, wajah yang bercahaya ini dikarenakan iman. Seorang yang ahli iman dengan ahli maksiat, fasik, itu sangat beda dari aura wajah ya, dari aura dari fisiknya. Ya, ahli masjid ya, itu sangat berbeda. Ya. Baik, jamaah sekalian, kita sebelum masuk ke 10 golongan orang-orang yang mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat, perlu diketahui bahwasanya doa para malaikat Allah itu adalah doa yang mustajab. Apa mustajab? Diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Battal rahimahullah menyatakan wa ma'lumun anna du'a al-malaikati mujab. Telah diketahui bersama bahwasanya doanya para malaikat Allah itu mujab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap agar mendapatkan doa-doa kebaikan dari para malaikat Allah. Agar apa? Allah mengijabah doa kebaikan mereka untuk kita ya. Maka nanti amalan-amalan apa saja yang bisa mendatangkan doa kebaikan malaikat ya, semoga Allah mudahkan kita melaksanakannya, mengamalkannya. Dan juga banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan ancaman kebalikannya. Nabi menyatakan para malaikat melaknat bagi fulan, siapa yang begini dan begitu. Apa di antaranya? Nah, ini biasanya hadisnya ini bikin bapak-bapak senang. Ya. Hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batatil mar'ah." Apabila seorang wanita, ibu-ibu hati-hati betul. Apabila seorang wanita tidur hajiratan firasya zaujiha, dalam keadaan dia meninggalkan tempat tidur suaminya,
Gondok-gondokan ceritanya ini, Pak. Ya, Bu ya. Aku turu sofa nang ruang tamu padahal gondok. Nah, hati-hati itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka para malaikat Allah itu akan melaknatnya sampai pagi hari. Nah, hati-hati yang ibu-ibu gondok-gondok ini. Nah, jangan sampai meninggalkan ya tempat tidur. Kalau tidur malam, jangan. Ya. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan doa malaikat ini? Karena doa malaikat itu dikabulkan, baik doa kebaikan maupun keburukan. Allah cuma dilaknat aja, hati-hati. Dilaknat itu bukan perkara remeh. Apa laknat itu? Ya, Allah melaknat hambanya demikian, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kita di antara kita yang tidak membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya butuh. Maka ini ya, doa malaikat itu tidak hanya datang dalam hal kebaikan, tapi juga keburukan, sama-sama diijabah oleh Allah. Ya. Kemudian kita bahas amalan apa saja yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat Allah. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah dengan taubat yang tulus. Allah itu sangat cinta dengan para hambanya yang bertobat kepadanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kalau seandainya ada suatu kaum yang kaum tersebut tidak pernah berbuat dosa kepada Allah, maka Allah akan lenyapkan kaum tersebut. Allah ganti kaum tersebut menjadi sebuah kaum yang di situ ada hamba-hamba Allah yang berbuat dosa, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Ya, bukan berarti kalau gitu saya berbuat dosa saja lalu taubat. Iya, kalau matinya pas taubat. Habis berbuat maksiat mati, belum sempat taubat. Maka ini bukan dalil sebagai dukungan orang berbuat maksiat, bukan. Tapi menunjukkan taubat itu merupakan amalan yang paling Allah cintai. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam, anak Adam, manusia pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, at-tawwabun, yaitu mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir. Apa keutamaan orang yang bertobat? Allah Ta'ala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya, yaitu para malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna bih, mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kita stop dulu ayatnya di sini, kita ambil faidah. Berarti ada dong malaikat-malaikat itu yang tugasnya memikul arsy. Ada. Apa arsy itu? Arsy itu ya, kalau di Al-Qur'an itu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, arsyistawa. Ar-Rahman, sang zat Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Beristiwa di atas arsy. Itu ayatnya surat Toha. Maka Allah itu beristiwa di atas arsy. Maka para ulama menyatakan Allah itu zatnya berarti berada di atas, bukan di mana-mana, jamaah.
Ya, ini akidah yang benar, akidah Ahlussunnah. Ayat-ayatnya sangat banyak, ada ribuan dalil menunjukkan Allah itu berada di atas arsy. Di sebuah hadis disebutkan bahwasanya arsy itu letaknya di atas air. Jadi langit yang kita lihat sekarang ini itu langit yang pertama masih. Nggak akan ada orang yang bisa menjangkau. Ya. Kemudian atasnya ada lapis yang kedua. Sampai berapa lapis? 7 lapis. Ya. Nah, di atas langit itu ada air. Di atas air itu ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu beristiwa di atas arsy. Lalu yang memikul arsy ada para malaikatnya. Ya. Enggak perlu dibayangkan berapa besarnya. Ada diriwayatkan ya, dalam satu hadis jarak antara pundak dan daun telinga pemikul arsy ini adalah sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan. Kalau yang ngomong ini Nabi SAW, jangan dibayangkan pesawat jet. Ya, berarti patokannya apa? Ya onta paling cepat, kuda ya kan? Lebih jauh mana Pak antara jet dengan naik onta? Kalau 700 tahun perjalanan. Ya, berarti patokannya kendaraan zaman dulu begitu. Nah, tapi kalau ada orang yang melakukan perjalanan 700 tahun, itu berapa jaraknya? Nah, itu jarak antara pundak dengan daun telinganya saja. Ya. Nah, ini sedikit faedah dari ayat ini. Kemudian yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih kepada Allah ya. Kemudian memuji kepada Allah. Wa yu'minuna bi, dan beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kemudian memohonkan ampun kepada Allah. Lihat. Kita lihat adabnya para ulama ketika berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa ya, mereka ini memuji Allah dulu. Ini juga berlaku untuk kita jamaah. Kalau berdoa kepada Allah, jangan langsung ya Allah, ya, jangan. Apa di antara adab berdoa itu? Yang pertama, sholawat kan gitu kan. Kemudian memuji Allah dulu. Ya. Ya? Ayat kursi buatan memuji Allah. Ya, makanya termasuk Allahumma. Nah, Allahumma itu maknanya ya Allah. Merengek. Rabbi. Ya, Rabbi. Rabbi ighfirli. Nah, makanya sebelum ighfirli menyebut Allah dulu, Rabbi. Rabbi berarti pengakuan kepada Allah, engkau adalah Tuhanku. Rabbi ighfirli wali walidayya. Begitu. Nah, para malaikat juga beradab ketika berdoa kepada Allah. Apa doanya? Mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman, kepada kita jemaah, orang-orang beriman. Baik banget malaikatnya. Kemudian Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mereka melanjutkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ampunkanlah orang-orang yang bertaubat. Wattaba'u sabilaka waqihim 'adzabal jahim. Dan orang-orang yang mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat dari neraka yang menyala-nyala. Enggak cukup itu, mereka melanjutkan doanya. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka.
Masya Allah ya, doanya malaikat ini mencakup semuanya ini. Istri juga kena, ya. Anak keturunannya juga didoakan. Ya. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Kemudian waqihimus sayyi'at. Nah, doa untuk ketika di dunia, waqihimus sayyi'at. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah. Maka sungguh engkau dan orang-orang yang engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat padanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Ya. Ini yang pertama. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya para malaikat Allah itu adalah makhluk-makhluk Allah yang berakal. Ya, apa buktinya kok berakal? Bukankah mereka itu bisa mendoakan manusia? Bukankah mereka itu bisa mengaminkan ketika imam membaca Al-Fatihah? Mereka juga ikut amin. Bukankah mereka itu juga mentaati perintah-perintah Allah? Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya para malaikat Allah ini juga berakal, ya, tidak hanya manusia. Namun bedanya dengan manusia, kalau manusia itu punya hawa nafsu, kalau malaikat tidak punya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali membagi makhluk Allah Ta'ala itu menjadi 4. Yang pertama, makhluk Allah yang Allah karuniakan akal tapi tidak dengan hawa nafsu. Siapa? Malaikat. Tugas mereka itu, ya kalau disuruh sujud terus. Ada malaikat itu yang tugasnya sujud terus kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah bosan, gak pernah capek, gak pernah mengeluh, karena gak punya hawa nafsu. Ya. Selalu nurut. Ya. Wa yaf'alu nama yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa-apa yang diperintahkan dari Allah untuk mereka. Yang kedua, ada makhluk Allah itu yang Allah berikan hawa nafsu tapi tidak dengan akal. Apa? Apa jemaah? Hewan punya akal enggak? Buktinya kalau kita ngasih makan kucing jam 10 pagi, besoknya datang jam 10. Betul? Itu akal bukan? Gimana? Coba jenengan ngasih makan kucing jam 10 pagi, sekarang, besok datang lagi nih. Jam itu juga. Gimana? Itu bukan akal, ya. Apa namanya? Insting, ya. Insting. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, Allah menciptakan makhluk yang tidak diberikan akal dan juga tidak hawa nafsu. Apa itu? Ya, benda mati. Ya, benda mati itu ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah, semuanya yang ada di alam semesta ini ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Nah, pesawat itu gimana? Kereta api, siapa yang menciptakan? Nah, gimana? Ya, tapi siapa yang menciptakan bahan-bahannya? Siapa yang memberikan pikiran menjadi seperti itu yang bisa menjadi pesawat? Ya, semuanya adalah ciptaan Allah hakikatnya. Jadi benda mati, makhluk Allah yang tidak memiliki akal dan juga hawa nafsu. Dan yang keempat, makhluk yang diberikan akal dan juga hawa nafsu, yaitu manusia. Maka di antara 4 makhluk Allah ini, siapa yang paling utama? Malaikat bukan, malaikat kan ibadah terus. Nah, manusia yang paling utama. Makanya Al-Imam Ghazali mengatakan, ya, manusia itu makhluk
yang Allah berikan dua anugerah yang sangat agung yang tidak diberikan kepada selainnya, yaitu akal dan hawa nafsu. Kok bisa hawa nafsu juga dikatakan anugerah dari Allah? Kalau akal itu memiliki energi yang positif, dia bisa memilah-milih informasi. Oh, ini informasi, ini perkara yang baik, ini perkara yang buruk, begitu. Bisa memberikan pertimbangan. Akal bisa buat mikir, oh ini baik, oh ini buruk. Hawa nafsu itu memiliki energi yang negatif. Sukanya kan mendorong kepada perbuatan yang gak baik kan, hawa nafsu itu kan. Sudah ngerti gak baik, dilakukan. Ya, padahal akalnya sudah mengatakan gak baik, tapi hawa nafsu tetap ingin melakukannya. Nah, bagi hamba yang bisa mengekang hawa nafsunya dengan akalnya, maka Allah akan puji hamba tersebut. Makanya Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Ya, jadi seorang didorong untuk melakukan hal yang buruk, tapi akalnya mikir, namun kemudian dia tahan, gak jadi melakukannya. Allah puji hamba tersebut. Surga baginya, kata Allah Ta'ala. Ya, manusia itu diberikan akal dan hawa nafsu. Dan orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dengan akalnya, maka Allah akan puji. Ya. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang bisa mendatangkan kebaikan, doa kebaikan dari malaikat adalah bersedekah. Bersedekah. Kata Nabi SAW, ma min yaumin yusbih al-ibadu fih. Tidaklah para hamba berada di pagi hari illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah satunya berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Kemudian malaikat yang kedua berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Ya. Jadi maksudnya enggak berinfak. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, hadis ini apakah terbatas sedekah itu dengan harta? Ya, maka jawabannya tidak. Tidak. Bersedekah itu tidak harus dengan harta. Tapi dengan apa? Amal soleh. Setiap amal soleh itu bentuk sedekah kepada Allah. Bentuk sedekah ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hanya tersenyum saja, ya, kata Nabi itu sedekah. Ya, tabassumuka li akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Ya. Ingat ya, di sini senyum kepada saudaramu, bukan senyum-senyum sendiri, Pak. Senyum kepada saudara. Kenapa? Karena bisa mendatangkan rasa kasih sayang sama kaum muslimin. Itu bernilai sedekah. Ya. Ada seorang yang umroh, haji, sedekah. Ya, termasuk sedekah. Jadi bukan harus mengeluarkan harta. Ini bukan berarti ngembosi sedekah dengan harta, bukan. Tapi memahamkan bagi siapa yang memahami sedekah itu sempit. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan harta. Dan di antara kekeliruan, kesalahan memahami hadis ini,
Ya, yaitu setiap subuh dia bawa uang. Infaknya setiap subuh tok. Kalau sudah malam nggak mau dia infak. Padahal menunda amal baik itu nggak baik. Sehingga wis subuh, nah gitu. Ya. Setiap subuh datang ke masjid, masukkan ke kotak infak. Setiap subuh, entah itu 500, 1000, 2000. Dirutinkan. Karena hadis ini kan hadisnya kan tadi kan apa bunyinya? Subuh kan? Ma min yaumin yusbihul ibadu fi. Tidaklah di pagi hari seorang hamba itu illa malakan yanzilan, malaikat turun di pagi hari. Ya, berarti infaknya pagi tok, bukan begitu pemahamannya. Meskipun dia infak di siang hari, sore, malam, tetap mendapatkan doa malaikat ini. Pokoknya malaikat turun mendoakan seperti ini untuk satu hari full itu, begitu. Ya, jadi keliru kalau memahami hadis ya setiap subuh bawa uang infak subuh itu. Nah, beda lagi kalau niatnya biar sembunyi-sembunyi, ya, itu bagus. Infak yang paling bagus itu ya tangan kirinya nggak tahu, saking sembunyi-sembunyinya. Ya, itu infak yang paling terbaik memang, sembunyi-sembunyi. Tapi kadangkala infak itu perlu ditampakkan, Pak. Ya, amal soleh itu perlu ditampakkan. Seluruh amal soleh, nggak cuma infak. Apa contohnya? Adzan. Gak mungkin adzan di batin, Pak, atau pelan bisik-bisik adzannya, bukan. Aku takut ini sum'ah, takut riak, wis pelan aja adzannya, nggak baik gitu. Ya. Salat jenazah, salat jamaah, ya, Jumatan, ya, khotib, ya. Masa nggak pakai khutbah? Ya nggak sah, gitu kan. Nah, infak juga, kadang infak itu perlu ditampakkan. Kapan? Ketika ngajari anaknya, ngajari istrinya, atau ngajari jamaah yang lain, ya. Misalnya ada satu tempat, ya, suatu tempat ibadah, sedekahnya di situ lemah sekali. Satu bulan itu cuma dapat 200.000, nggak nyocok listriknya. Nah, ada orang yang sengaja memasukkan di kotak infak langsung dia 200.000 misalnya, ditampakkan untuk ngajari jamaah yang lain. Infak gede. Akhirnya muncul rasa wirohnya, ya, keinginannya, gitu. Tapi kita kembali. Jadi sedekah itu adalah salah satu amalan yang bisa mendatangkan doa kebaikan dari para malaikat Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat di shaf yang pertama. Nah ini shaf pertama. Kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada di shaf-shaf yang pertama. Ya, jadi kita harus berlomba-lomba ini, jemaah. Apa maksud dari salawat di sini? Allah bersalawat, para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada di shaf awal. Maksud dari malaikat bersalawat adalah Allah memuji dengan bangga di sisi para malaikatnya hamba tersebut. Memuji di sisi malaikatnya. Oh, hambaku si fulan, ya, demikian dipuji di depannya para malaikat itu. Adapun para malaikat bersolawat, maksudnya adalah para malaikat ini mendoakan kebaikan untuk orang-orang tersebut. Itu maksud dari solawat dari Allah dan para malaikatnya. Nabi SAW bersabda, khairul sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik safnya para lelaki itu yang paling awal. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha. Dan saf yang terbaik ibu-ibu itu paling belakang. Ya, paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Kebalikannya.
Para ulama mengatakan hadis ini itu berlaku untuk masjid yang tidak ada tabir. Nah, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada tabir jamaah. Di masjid Nabi dulu, ya, itu nggak ada tabir, sehingga terlihat antara jamaah laki dengan perempuan. Makanya Nabi itu memerintahkan setelah salam berjamaah, yang laki jangan pergi dulu, biar setelah salam perempuan langsung bubar, ya, duluan, baru laki-laki yang bubar, gitu. Karena memang nggak ada tabir. Nah, sehingga shaf yang paling utama untuk perempuan adalah yang paling belakang. Jadi mulainya dari belakang dulu, ya, dari belakang, tengah, samping, penuh, baru depannya satu, penuh, baru depannya, begitu. Bisa dipahami ya kebalikannya. Tapi kalau ada tabir yang tertutup, ya, maka yang utama adalah yang paling depan. Ya, tetap seperti jamaah yang laki-laki. Ini fatwa dari para ulama, begitu. Kemudian ada ancaman, ya, bahaya kebiasaan orang yang berada di shaf belakang. Nah, ini hati-hati jamaah. Ada ancaman riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Orang-orang yang terbiasa mengakhirkan hadir ketika salat jamaah, niscaya Allah akan mengakhirkan urusan mereka. Ya. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan hadis tersebut, maksudnya yaitu adalah Allah akan mengakhirkan rahmatnya untuknya. Kemuliaan dan juga keutamaan Allah akhirkan. Dan juga ketinggian kedudukan, ilmu yang bermanfaat dan juga kebaikan yang lainnya Allah akhirkan. Ya, Allah juga tunda, begitu. Ya, maka hendaknya kita bergegas, ya, berlomba-lomba rebutan di shaf awal, ya. Karena ada satu hadis disebutkan, kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan orang yang ada di shaf awal dan juga azan, jadi muadzin itu luar biasa keutamaannya. Jadi bukan diremehkan, Allah cuma muadzin, marbot, ya, muadzin jangan. Bahkan, ya, sebagian ulama mengatakan muadzin itu kedudukannya lebih utama daripada imam sholat. Ya, kenapa? Karena muadzin itu orang yang memanggil, diberikan amanah. Ya. Adapun orang yang imam sholat itu dhamin. Dhamin itu apa namanya? Dhamin itu bahasa Indonesia ya. Apa ya? Dhamin itu apa Pak dhamin ya? Yang mimpin gitu lah. Makanya apa namanya? Al-Fatihahnya imam itu, atau sutrohnya, ya kita bahas sutroh saja. Sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Jadi sutroh itu pembatas, orang sholat itu kan ada batasnya depan itu kan. Nah, kalau kita melewati orang yang jamaah, yang makmum itu boleh di depannya. Jangan dihalangi, ya, misalnya batal misalnya. Nah, ini kayak sutroh kan begitu, itu pembatas, ya. Pembatas. Kalau di depannya imam nggak boleh melewati sini. Tapi kalau melewati makmumnya boleh, nggak dilarang. Yang dilarang itu adalah melewati di depannya imam. Nah ini sutro di depannya orang sholat, sunnah jamaah. Memakai sutro itu sunnah. Tembok-tembok atau orang duduk, kita pakai sutro di situ. Ya kalau nggak ada ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah. Hukumnya sunnah. Sutro kalau nggak ada nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau ya boleh kalau memang hanya itu adanya. Ya. Seandainya nggak pakai pun nggak apa-apa. Saya juga biasa nggak pakai. Ya. Jadi bukan suatu yang wajib harus, bukan sunnah.
Jadi kalau di depannya orang yang makmum nggak apa-apa, jangan dihalangi gini, bukan. Ya, nggak boleh. Ya, misalnya dia batal kan wudhu kan harus lewat situ, kan gitu. Nah, kalau depannya orang yang sendirian atau imam, ya, seandainya dihalangi terus dia mati, maka dia nggak dapat kisos, nggak dapat, kan nggak sengaja diat, nggak kena diat. Ya. Diat itu membayar 100 onta. Ya. Karena syariat memerintahkannya untuk menghalangi orang yang lewat di depan orang sholat. Ya. Tapi kalau seandainya orang itu tahu keutamaan orang yang berada di shaf awal dan juga azan, maka mereka akan, kalau mereka tidak dapat itu kecuali dengan berundi, mereka pasti akan berundi. Misalnya royoan di shaf awal, ya tinggal satu, sut. Nah begitu, sut-sutan. Kalau 3 orang berarti gompingpa. Nah, iya begitu. Saking utamanya shaf pertama, makanya rebutan, ya rebutan. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Makanya ada satu kaidah yang dikenal para ulama dengan kaidah itsar. Kata para ulama, al-itsaru fil qurab makruh. Itsar itu mendahulukan orang lain. Monggo, silakan duluan. Itu itsar namanya. Al-itsaru fil qurab makruh. Mendahulukan orang lain dalam perkara mendekatkan diri kepada Allah hukumnya makruh, dibenci. Wa fi ghairiha mahbub. Adapun selain ibadah kepada Allah, bentuk mendekatkan diri kepada Allah, hal duniawi, maka dianjurkan. Oke. Contoh, ada sepertama pojok yang kosong, kemudian ada orang 2, monggo duluan jenengan. Ini makruh, nggak boleh. Terus bagaimana yang benar? Royoan, Pak. Royoan. Ya kecuali misalnya orang lebih sepuh, jangan ya. Kurang sopan gitu. Kalau seandainya beliau menginginkan itu, ya tak apa-apa. Apalagi misalnya seorang guru ya, syekhnya, ustadznya misalnya, dia bentuk memuliakan kepada gurunya. Ya. Maka ini hendaknya didahulukan memuliakan tadi. Tapi kalau ya, misalnya saya sama Mas Rizky ini, sama-sama Rizky ini, podo sakmene umur ya sepadan lah umurnya. Ya sudah, royoan ya. Aku sih. Nah, itu. Royoan dianjurkan. Nggih? Kalau enggak terima. Makanya kalau orang berilmu itu enggak begitu ya. Nah, kalau ya ditimbang lah. Nanti kalau seandainya madorotnya ada, misalnya enggak terima, bikin tengkar, ya sudah, dahulukan saja. Adapun perkara duniawi dianjurkan, contoh antri, beli tiket antri, ada orang sepuh di belakang kasihan. Mohon maaf, azan nggih. Thayyib. Kita lanjutkan sedikit ya. Kita singkat-singkat saja. Ini baru yang nomor 4 tadi kayaknya ya. Nah, tadi kalau al-itsar dalam hal perkara duniawi itu dianjurkan. Ya misalnya tadi antri ya. Antrian, masalah loket ya, tiket. Silakan ya. Kalau kita mendahulukan orang lain itu baik. Ya, itu perkara yang dianjurkan. Ya. Kemudian yang keempat, di antara amalan yang bisa mendatangkan kebaikan, doa kebaikan dari malaikat adalah menyambung shaf yang terputus. Ya, misalnya ada orang yang berjamaah, kemudian ternyata ada yang longgar, masuki aja, dimasuki. Nah, di pojok misalnya kosong, dimasuki. Atau misalnya ada orang yang batal, kan kosong itu, kita masuki. Ya, kalau nggak ada ya terpaksa kita geser, yang sebelahnya digeser ya, sampai tertutup semuanya. Ya, ini ada keutamaannya. Kata Nabi SAW, Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alal ladzina yastiluna sufuf. Sesungguhnya para Allah dan malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang menyambung shaf.
Wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajah. Barang siapa yang menutup celah dalam shaf, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, maka dianjurkan kita itu kalau shaf yang rapet, ya, jangan benggang-benggang. Termasuk jamaah sekalian, kalau ada tiang, nah tiang-tiang masjid, cagak, ya itu bisa dikatakan memutus shaf. Kalau seandainya di masjid itu masjidnya kecil, oke lah, nggak apa-apa karena terpaksa. Ya, musholanya kecil, misalnya di tengah ini, di tengah-tengah shaf pertama, ya ada cagaknya, ya sudah nggak apa-apa dipotong cagak itu, ya karena kecil. Tapi kalau misalnya besar, itu lebih baik mengambil shaf di belakangnya. Kayak di tempat saya itu mesti saya mengambil di belakang masjid, ya kemudian shafnya 2 begini. Kalau tengahnya sudah penuh sampai tiang, saya nggak pernah ambil yang sebelah kanan atau kiri, tapi di belakangnya. Kenapa? Karena itu putus shafnya. Nah, ketika saya di belakang, ada orang yang ikut di belakang, ya begitu. Termasuk jamaah, ada anak kecil yang ikut sholat, tapi usianya di bawah mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Mumayyiz itu anak kecil yang bisa membedakan baik dan buruk. Ya. Kalau para ulama itu membatasi usia 7 tahun. Nah, maka kalau ada anak TK, gimana sih Pak Bu anak TK sholatnya itu? Stolat, toleh, ya, loncat-loncat, ya kan? Ini berarti antara kita dengan orang lain yang dibatasi anak kecil itu dianggap kosong gitu. Maka yang lebih baik anak kecil taruh di pojok, kita dampingi. Lagi, bapaknya ikut ke pojok maksudnya. Jadi dia digandeng, nah taruh di pojok begitu. Tuh. Nah. Dan tambahan lagi, kalau misalnya anaknya itu belum bisa dikondisikan, jangan diajak ke masjid, tambah dosa. Nggih. Ngomong ngoceh dewe, teriak-teriak, riwa-riwi di depan orang sholat, ini kan ganggu sekali. Ya, saya pernah, Pak, ya merasa bersalah, tapi ya itu harus saya lakukan. Ya nggak ngerti ya orang ini. Saya juga heran, banyak orang yang heran kok bisa cucunya itu diajak ke masjid, ya. Jadi suami istri ke masjid, harusnya istrinya di rumah aja lah kalau misalnya sama cucunya, karena ramai sekali, Pak. Riwa-riwi. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pegang tangannya, mau saya taruh ke belakang. Nah kok lepas, jatuh, ya. Nggak berani sama saya sekarang anaknya itu, kasihan. Padahal niatnya cuman jangan ganggu gitu loh, taruh di belakang. Kok lepas ini pegangannya itu. Ya sudah. Ya kita niatnya membantu agar yang lain juga nggak terganggu begitu. Ya. Harusnya kita yang bisa mengkondisikan. Kalau anaknya belum bisa diem di situ, nggak apa-apa anaknya misalnya dia sholatnya tolak-toleh, ya, duduk berdiri, nggak apa-apa, asalkan nggak ganggu yang lain. Yang repot kan kalau teriak-teriak, kemudian lari-lari, ya ini nggak boleh, tambah dosa gitu. Ya. Iya betul, orang tuanya atau kakeknya itu. Ya. Nah, baik. Kemudian yang kelima adalah senantiasa berada di tempat sholatnya setelah selesai melaksanakannya. Jadi kalau setelah sholat jamaah tetap di situ, ya, beribadah kepada Allah, baca Quran, zikir, maka orang ini selama di situ, ya, maka dia akan mendapatkan doa dari malaikat. Ya. Kata Nabi SAW, malaikat senantiasa bersolawat kepada salah seorang dari kalian selama dia berada di tempat sholatnya. Mereka berdoa, ya Allah rahmati dia, ampunilah dia, terima taubatnya. Ya, selama dia tidak berhadas dan tidak mengganggu orang lain. 2 ini syaratnya. Biasanya itu yang sering nunggu isya, ya kan? Kayak seperti ini. Kita habis sholat maghrib,
ya, kemudian beribadah kepada Allah, nunggu sampai Isya. Nah, selama dia menunggu tersebut, dia terus didoakan oleh malaikat. Selama yang pertama nggak hadas, nggak batal. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Apa contohnya? Ngerasani. Ya, dia di masjid tapi ngerasani. Itu kan menyakitkan orang yang dirasani itu kalau konangan gitu kan. Kemudian membaca Quran, dia beribadah kepada Allah baca Quran, tapi ganggu orang sholat di sebelahnya. Ini nggak boleh. Ya, dia baca Quran tapi kenceng, ada orang sholat nggak khusyuk gara-gara bacaan Qurannya dia. Nah ini nggak boleh, termasuk mengganggu orang lain. Ya. Maka sejak itu kalau dia mengganggu ya atau hadas, maka malaikat berhenti. Apakah harus di tempatnya tersebut? Para ulama mengatakan tidak. Pokoknya dia terus berada di masjid. Boleh di sini, boleh di sana, begitu. Baik. Kemudian yang keenam, orang yang mengajarkan kebaikan. Kata Nabi SAW, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta namlah fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala mu'allimin nasil khaira. Luar biasa ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit serta penduduk bumi, sampai pun semut-semut yang ada di lubangnya dan juga ikan-ikan, mereka berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Apakah hanya masalah akhirat? Tidak. Pokoknya masalah kebaikan. Ya, masalah dunia, kalau itu kebaikan maka termasuk. Ya, misalnya mengajarkan ilmu kedokteran, itu termasuk. Ya, pokoknya itu kebaikan. Pengajar-pengajar ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang ketujuh, menjenguk orang yang sakit. Nah, makanya hendaknya kita semangat ya untuk menjenguk saudara kita yang sakit. Ini luar biasa. Ya, coba kita dengarkan bunyi hadisnya, luar biasa ini ya, pahalanya, keutamaannya. Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya di pagi hari kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga di sore hari, sampai sore hari. Kita menjenguk saudara kita di pagi hari, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Kemudian wa in adaha asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan jika menjenguk saudaranya yang sakit di sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai di pagi harinya. Ya. Ini jumlah malaikat sangat banyak ya. Baik. Kita bahas singkat-singkat saja, sebenarnya panjang banget ya. Yang ke-8 adalah mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan. Gak ngerti kalau kita mendoakan saudaranya. Makanya sampai ada para ulama itu mengatakan, ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang belum kita capai, maka hendaknya kita mendoakan saudara kita mendapatkan sesuatu tersebut. Contoh, masalah haji. Haji itu kan berat, Pak. Ya. Kalau kita ingin haji, ya berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, semoga Mas Rizky ini cepat haji. Ya. Gitu. Tapi pas nggak ngerti, jangan di depannya. Pas nggak ngerti, murni ikhlas karena Allah. Ya. Itu ada malaikat yang mengaminkan. Ya, kata Nabi SAW, Inna da'watal muslim mustajabatun li akhi bi dhahril ghaib. Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya ketika saudaranya enggak tahu dia mendoakannya bi dhahril ghaib,
Ini mustajab. Kemudian inda ra'sihi malakun muwakkal, di sisi kepalanya itu ada malaikat yang diutus. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin wa laka bimithlin. Setiap dia berdoa untuk saudaranya, maka ada malaikat yang mengaminkan, amin. Semoga engkau juga mendapatkannya. Begitu. Ya. Jadi doa, ya makanya kalau kita mendoakan, ya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya. Ini doa untuk kaum muslimin secara umum. Ya, baik yang wafat maupun yang masih hidup. Nah, berapa yang masih hidup kita doakan ini? Maka ada malaikat yang mengaminkan, kemudian walaka bimithlin, engkau juga mendapatkan hal tersebut. Artinya apa? Kalau kita memohonkan ampun untuk mereka, kita juga diberikan doa dari malaikat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Yang ke-9. Semangat untuk sahur. Nah, makan sahur. Jangan malas-malasan makan sahur, semangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sahuru akluhu barakah. Makan sahur itu barakah. Fala tad'u, jangan tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun hanya seteguk air saja, minum air. Enggak makan. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Nah, gitu. Kemudian yang ke-10, berdoa kepada Allah tatkala mendengar suara ayam berkokok di waktu subuh. Kok bisa ya berkokok ya? Ada hadis disebutkan, kata Nabi SAW, "Idza sami'tum siyahad dikah fas'alullaha min fadlih." Apabila kalian mendengarkan suara kokokan ayam, ya, maka mintalah kepada Allah keutamaan darinya. Fa innaha ra'at malakan wa idza sami'tum fa innaha ra'at malakan. Sesungguhnya ayam tersebut melihat malaikat. Nah, makanya kalau ayam-ayam itu biasanya sebelum subuh berkokok, ya, itu dianjurkan Pak kita berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah ketika mendengarkan ayam berkokok karena mereka ini melihat malaikat. Saut-sautan gitu ya. Nah, itu mereka melihat malaikat, Pak. Wa idza sami'tum nahiqal himar, namun kalau kalian mendengarkan ringkikan suara keledai, fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaitanan, maka mohonlah kepada Allah perlindungan dari syaitan karena dia sedang melihat syaitan. Ya. Sehingga Al-Qadhi Iyad menyatakan sebab diperintahkannya untuk berdoa kepada Allah karena mendengarkan ayam berkokok, ya, adalah berharap agar malaikat mengaminkan. Kan waktu itu mereka melihat malaikat kan? Nah, karena melihat malaikat berarti ada malaikat yang turun. Dengan kita berdoa kepada Allah, berharap malaikat ini akan mengaminkan doa kita. Nah, begitu. Nah, inilah 10 orang-orang atau golongan yang jika dia mengamalkannya akan mendapatkan doa kebaikan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Ya, amin. Ya rabbal alamin. Dipersilakan Bapak Ibu yang berkenan bertanya terkait dengan tema 10 golongan orang yang mendapat amin dari malaikat. Ya, silakan Pak Subandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya nggak pernah berdoa. Yang biasa, yang ini itu jambi gitu. Ini sama saya ganti. Masya Allah. Nah, ini tujuan kita menuntut ilmu, ya. Gini, Masya Allah. Campiro gitu, ganggu orang turu aja gitu. Mikir masuk jadi gitu. Monggo, mungkin ada yang bertanya. Gitu. Saya mau menanyakan atau ingin memperdalam daripada mungkin
perbedaan sholawat dan sholawatan. Ini kan kadang-kadang itu orang-orang sholawatan itu lebih dianukan. Ini kan banyak orang-orang awam kan nggak ngerti. Tapi kalau menurut saya sih sholawat itu pasti orang yang pernah sholat. Tapi kalau sholawatan itu kan biasanya maka di lapangan dan sebagainya. Oh. Ini mohon petunjuk ataupun pencerahan dari Ustaz. Nggih. Ada lagi tambah satu lagi mungkin dari Ibu. Sampun. Nggih. Mungkin Bapak yang dulu ya? Nggih, habis ini jenengan nggih. Pak. Saya tanyakan makmum masbuk Ustaz. Nggih. Kalau makmum tidak sholat tidak sah membaca Al-Fatihah. Gimana? Kalau makmum Sholat tidak sah kalau tidak membaca Fatihah gitu. makmum. Kan? Oh, ada hadisnya, nggih. Nggih, betul. Kalau hadis kan sebelum rukuk dapat 1 rakaat itu aplikasinya bukan Ustaz? Nambah atau enggak ya? Nggih. Ditampung dulu atau gimana? Nggih, lanjut mawon. Terakhir, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, alhamdulillah. Sama Pak, saya dulu juga muadzin di pondok. Kira-kira kalau dijabarkan itu apa yang ada nilai pahalanya? Baik. Yang pertama tadi Pak Subandri. oh boten, sudah tadi beliau menyampaikan. Pak ini. Sholawat dan sholawatan. Kalau belakangnya ada an, itu biasanya anak-anakan. Oh mana ya? Sepeda. Mainan gitu. Kalau sholawat itu lebih kepada ya sholawat, kita sholawat. Kalau sholawatan lebih kepada acara kayaknya. Nah, bagaimana kalau saya pribadi itu menilai karena melihat fenomena yang ada, kerusakannya itu besar, Pak. Kerusakannya besar. Ya. Berkali-kali saya di video yang berbeda, ya, melihat kerusakan yang nyata. Apa contohnya? Pacaran, Pak. Pacaran. Jadi di situ itu kan campur. Nah itu juga campur ikhtilat. Ikhtilat itu kan percampuran antara laki-laki dan perempuan. Apa hukumnya? Haram, Pak. Nggak boleh. Ya. Lah gimana itu ketika di Masjidil Haram, ketika umroh, itu daruri, nggak bisa dipisah, nggak mungkin dipisah, nggak masalah. Para ulama kan nggak masalah. Tapi kalau salawatan yang di situ kayak seperti itu ya, campur seperti itu. Apalagi datang lagi pacaran, ya. Ada yang ngerekam itu, rangkul-rangkulan, Pak, mudah-mudi. Ya. Kemudian bukankah, ya, kalau saya pribadi, Pak, bukankah sholawat itu adalah doa kepada Allah? Apa sih artinya sholawat? Allahumma salli wassallim ala nabiyyina Muhammadin. Ya. Bersolawat atas Nabi. Bukankah di antara adab kita berdoa kepada Allah itu adalah dengan khusyuk, dengan merendahkan suara. Ya. Begitu. Maka yang lebih baik adalah kita memperbanyak. Terlebih sekarang ini, Pak, mulai sekarang ini malam Jumat, kita memperbanyak sholawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ketika naik motor, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini bukti cinta kita pada Nabi seperti itu. Ya. Jadi cukup kita yang
bersolawat masing-masing dan memperbanyak. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Cukup. Itu. Kalau acara di acara tertentu ada panggungnya, wah ini lebih kepada kok kayak bukan ibadah begitu. Kalau saya pribadi begitu ya. Maka lebih baik kita di rumah aja lah daripada hadir ke situ. Di rumah sholawat sendiri, wah itu luar biasa. Insya Allah jelas pahalanya lebih banyak juga. Allahumma sholli wa sallim ala nabi, dapat 1, dapat 2, kan cepat. Nah di situ cuma nonton doang kan. Nah, gitu. Nah ini pribadi saya sendiri ya. Yang kedua, bagaimana kalau makmum yang tidak membaca Al-Fatihah, masbuk misalnya, ya kan? Tahu-tahu rukuk dia langsung rukuk kan, nggak baca Al-Fatihah, ya. Maka dibedakan hukum antara sholat munfarid dengan berjamaah. Kalau berjamaah dia sebagai makmum, makanya tugasnya imam itu adalah dhamin tadi. Dhamin saya katakan, apa terjemahnya tadi? Menggerakkan, bukan menggerakkan, apa Pak ya? Yang enak itu, menjamin. Nah, yang menjamin makmum itu imam. Makanya ketika imamnya nggak sah sholatnya, makmum nggak sah semuanya. Contoh, imamnya sholat langsung kentut, prot, nggak ganti, makmumnya diem aja, nggak ada yang gantikan, belakangnya diem tok, terus imamnya, semuanya itu nggak sah. Kalau makmumnya tahu imamnya ini kentut, gitu. Beda kalau imam makmumnya nggak tahu makmumnya, dia ngentutnya, nah itu doang. Ya. Tapi diteruskan aja, wis jarno, engko tak ngulang dhewe nang omah. Ini dosa ini imamnya ini. Ah, makmumnya sah nggak sholatnya? Sah, karena nggak tahu. Nah, dikatakan imam dhamin tadi berarti bacaan Al-Fatihahnya sudah diwakilkan oleh imam. Sudah dapat? Tidak perlu. Tidak perlu. Bahkan saya ketika rakaat pertama dan kedua nggak pernah baca Al-Fatihah ketika makmum. Karena saya berpendapat mazhab Hambali, ya mazhab Hambali itu tidak perlu Al-Fatihah makmumnya. Tapi rakaat ketiga, keempat baca Al-Fatihah sendiri. Ya, begitu. Jelas Pak? Gini. Memang ada la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat, enggak sah salatnya bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga tentang bukan muadzin ya, tentang khairukum khairun nasi anfa'ukum linnas. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat di antara kalian di kalangan manusia untuk manusia yang lain. Ini bersifat umum jamaah, bersifat umum. Baik ini masalah ukhrawi maupun duniawi. Kita berbuat baik sama orang lain, bermanfaat untuk orang lain dalam masalah dunia. Apa contohnya? Air. Sedekah air ini luar biasa Pak pahalanya. Kita bikin sumur untuk masyarakat. Nah, masyarakat tersebut mengambil dan memanfaatkan sumur yang kita buat. Luar biasa. Itu termasuk mengaplikasikan hadis ini. Ini duniawi. Ya kan? Tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita aplikasikan ke semuanya lah ini. Masalah kebaikan pokoknya. Masalah kebaikan. Apa contoh lain misalnya? Ya, kerja bakti. Ya, masalah duniawi ya, kerja bakti. Ya, kita bersih-bersih di kampung kita ini misalnya. Kan bukankah itu bermanfaat untuk yang lain? Ya. Menjadi bersih, menjadi menghalangi nyamuk demam berdarah kan gitu. Dan sebagainya. Ya. Ini mencakup untuk masalah ukhrawi, termasuk tadi muadzin, ya azan. Kemudian masalah duniawi juga termasuk. Ya, ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Ya, semoga dimudahkan kita untuk mengamalkan, menyerap ilmu ini dan mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita semuanya, mengumpulkan kita semuanya
di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.